Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai alat pelindung diri. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan komposisi dari kelompok kami, yaitu pertama saya Rian Ahmad Pratama. Saya Haryo Radityo. Dan saya Firzal Haris Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Andes Insinyur Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya, kemudian kepada Profesor Dr. Aulan Niam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, kepada Profesor Dr. Andes Gugus Irianto selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, kepada Profesor Dr. Andes Abdul Hakim selaku Rektor Bidang Kemahasiswaan, kepada Profesor Dr. Andes Insinyur Muhammad Sasmito selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, kepada Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Triyono, kepada Ketua Jurusan Teknik Industri Insinyur Oyong Novareza, dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah K3, ini Profesor Dr. Insinyur Komaritus Solihah AMD HIP ST MKes IPU ASEAN Engineering. Di sini kami akan menjelaskan 5 poin utama, yaitu bab 1 terdiri atas latar belakang. Yang kedua itu adalah bab 2 terdiri dari 2 poin, apa itu APD, dan dilema penggunaan APD. Yang ketiga kesimpulan, yang keempat daftar pustaka dari presentasi, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Pertama-tama kita lanjut bab 1, yaitu maupun karena lingkungan. Kecelakaan kerja berdampak serius pada pekerja, mulai dari cedera ringan hingga kematian. Nah, kecelakaan kerja ini dapat diminimalisir dengan penggunaan pelindung diri sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dari potensi bahaya setiap pekerjaan. Kenapa kita memilih presentasi tentang APD? Karena tahun 2020 terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia. Pekerjaan yang sebelumnya tidak diwajibkan menggunakan pelindung diri, kini diwajibkan menggunakan pelindung diri yang untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selain di lingkungan pekerjaan, keluar rumah pun kini diwajibkan untuk menggunakan pelindung diri. Pemerintah juga sudah mewajibkan penggunaan alat pelindung diri dalam publik untuk program menghentikan penyebaran virus. Selanjutnya, apa itu APD? Jadi APD atau alat pelindung diri merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja dalam melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Dengan arti lain, alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri harus mampu melindungi dari setiap anggota tubuh pemakainya dengan memenuhi kebutuhan keselamatan pekerja. Alat pelindung diri ini harus memenuhi kebutuhan meliputi pelindung tubuh, pelindung kaki, pelindung kepala, pelindung mata, pelindung tangan, pelindung pernafasan, dan pelindung telinga. Alat pelindung diri diwajibkan untuk digunakan hampir di setiap aktivitas dalam pekerjaan. Maka, kenyamanan dalam penggunaan APD harus dipertimbangkan. Ukuran sebuah APD memiliki persyaratan yang harus terpenuhi dengan beberapa toleransi. Toleransi ini dibuat agar APD dapat digunakan oleh banyak orang dengan nyaman. Walaupun demikian, masih ada beberapa pengguna yang merasa tidak nyaman saat menggunakan APD. Ketidaknyamanan ini merupakan salah satu faktor pendorongnya ketidakdisiplinan dalam penggunaan APD. Kemudian ada dilema penggunaan APD. Tentu menggunakan APD pasti ada efek sampingnya juga. Seperti 3 gambar di depan yang dapat dilihat. Yang pertama adalah wajah lebam yang dialami oleh perawat akibat memakai APD.
yang kedua adalah ketidakdisiplinan penggunaan APD, dan ketiga kelelahan yang dialami perawat akibat memakai APD. Karena gambar pertama menjelaskan bahwa tenaga medis yang menghadapi virusnya secara langsung tentu perlu APD yang memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa. Makanya hampir setiap APD yang digunakannya lebih kencang dan lebih ketat protokolnya, sehingga jika dipakai terlalu lama akan menyebabkan wajah lembam. Yang kedua adalah ketidakdisiplinan. Ya, pasti di dunia tidak semua orang setuju dengan penggunaan APD dan menganggap virusnya hanya sebuah konspirasi. Contohnya seperti di foto ini adalah Presiden Amerika, yang terakhir, yang dimana kelihatan bahwa dia tidak memakai masker dengan rakyatnya di belakangnya itu karena Donald Trump percaya atau memberikan dorongan kepada rakyatnya bahwa virus tersebut hanya sebuah konspirasi, sehingga masyarakat karena tidak merasa penting untuk menggunakan APD, maka masyarakat tidak mengikuti protokolnya. Kemudian yang ketiga adalah kelelahan. Nah, karena tadi tenaga medis menggunakan APD yang jauh lebih kompleks, maka mereka agar menjaga kesehatannya dan tetap aman dari virusnya perlu menggunakan APD yang menutupi seluruh badannya. Namun dengan menutupi seluruh badan itu ada efek samping, yaitu biasanya ada stres kepanasan, di mana tenaga medisnya merasa stres yang berlebihan karena menggunakan APD yang bahannya tidak baik menghilangkan kepanasan dalam tubuhnya. Sehingga setelah jam kerja yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut, tenaga medis yang menggunakan APD seluruh tubuh itu akan merasa kecapean setelah kerjaannya. Dan yang terakhir, bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tubuh pemakainya dalam melakukan pekerjaan, agar menghindari potensi bahaya dari pekerjaannya tersebut. Fungsi dari APD itu adalah sebagai pelindung kaki, pelindung kepala, pelindung mata, pelindung tangan, pelindung pernafasan, pelindung telinga. Contoh pengimplementasian dari APD adalah masker N95, hazmat suit, dan helm konstruksi. Namun begitu, masih ada sejumlah orang yang menganggap APD tidak terlalu penting dan beberapa pengguna APD juga merasa tidak nyaman saat menggunakan APD. Contohnya adalah penggunaan masker di ruang publik. Beberapa orang memilih untuk melepas atau tidak menggunakan masker dikarenakan masker tidak nyaman dipakai walaupun sudah diwajibkan. APD juga belum tentu nyaman untuk digunakan oleh semua orang. Dan juga APD bisa menyebabkan gejala-gejala karena APD yang digunakan memberikan panas berlebih. Kemudian untuk saran dari kami setelah mempelajari studi kasus APD ini adalah pemberian informasi atau pembelajaran kepada masyarakat atau calon pengguna APD dalam sebuah pekerjaan harus ditegaskan. Kemudian diharapkan agar informasi yang diterima diterapkan ke aktivitas pekerjaannya. Kemudian ada melakukan penelitian lebih lanjut agar teknologi APD itu meningkatkan kenyamanan saat digunakan dan tidak mengurangi fungsionalnya dari APD itu sendiri. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk dan referensi-referensi yang kami gunakan. Iya, ini akhir dari presentasi kita. Terima kasih kepada rekan-rekan telah mengamati presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.